Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di surat Al-Mulk, dan insyaallah akan jadi kajian yang terakhir. Artinya kita akan bahas sampai dengan selesai ayatnya ya. Kemarin kajian kita sampai dengan di ayat nomor 22, 23. Ayat 23 terakhir kemarin. Kita akan membahas sisanya, yaitu 7 ayat yang sisanya. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan ilmu yang manfaat. Kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. InsyaAllah Al-Quran jadi imam kita, jadi cahaya bagi kita, jadi pemandu kita, dan jadi sebab turunnya rahmat Allah SWT kepada kita sekalian insyaallah, jadi sebab hidayah bagi kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 30 ayat kata Nabi Muhammad, hiya syafiyah hiyal munjiyah min adzabil qabr. 30 ayat surat Al-Mulk adalah surat yang dapat menyelamatkan seseorang, memberi pertolongan pada seseorang saat ia masuk ke dalam alam kubur. Mana man Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an yaqra surat Tabarukal Mulk. Nabi Muhammad tidak akan pernah tidur di waktu malam melainkan sesudah beliau membaca surat Tabarukal Mulk. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyampaikan, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap surat ini, surat Tabarukal Mulk, ada di hati semua umatku yang beriman. Kita semuanya diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal surat Tabarukal Mulk, sehingga surat ini dapat menjadi pemberi syafaat bagi kita ketika kita masuk ke dalam alam kubur kita. Salah satu dari bekalan besar kita untuk masuk dalam kubur kita nanti, yaitu kita menghafal sekaligus membaca surat Tabarukal Mulk tersebut setiap kali sebelum tidur kita atau di waktu malam kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kasih hidayahnya terus buat kita untuk enggak tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarukal Mulk. Sampai-sampai gurunya guru saya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, gurunya Habibana Umar bin Hafid, beliau mengatakan, majnun manam walam yaqra surat Tabaruk. Gila orang yang berani-berani tidur sebelum membaca surat Tabaruk. InsyaAllah semuanya waras semua insyaallah. Semuanya gak ada yang gila insyaallah. Tiap malam sebelum tidur jangan lupa buat baca surat Tabaruk. Ustazah, malam tuh kapan? Malam itu ba'da maghrib. Kalau bisa bacanya ba'da isya ya. Lebih bagus kalau bacanya ba'da isya, tapi andai pun kamu sudah membacanya ba'da maghrib, maka itu sudah mencukupi dari bacaanmu di waktu malam. Yuk, sebelum kita bahas 7 ayat terakhir dari surat Tabarukal Mulk, kita akan baca bersama jam 6:18 ya. Jadi kita punya waktu yang cukup insyaallah untuk membahasnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah kiranya orang yang berjalan
di mukibban ala wajhih, merangkak dengan wajahnya. Apakah orang yang berjalan merangkak dengan wajahnya itu lebih tegak jalannya dibandingkan dengan orang yang berjalan lurus di atas jalan yang benar? Ya udah pasti orang jalan pakai muka sama jalan pakai kaki. Ya udah pasti yang benar adalah orang yang jalan pakai kaki. Orang yang hidupnya cuman mikirin buat dunia, orang yang hidupnya cuman mikirin buat nyari cintanya manusia, yang dia juga tahu kalau dia mati itu dia tinggalin semuanya. Masa orang yang kayak begitu, apalagi yang nabrak-nabrak jalannya, yang semestinya nggak dicintain dicintain, yang semestinya dia nggak cintai malah dicintai, yang semestinya dia cintai malah nggak dicintai, bolak-balik. Disuruh sama Allah puasa dia ogah, giliran disuruh sama dokter buat puasa dia kerjain. Betul gak? Masya Allah. Yang jalannya nabrak-nabrak nih, ampe duit orang dia makan, harta warisan buat saudaranya dia kuasain, duit nemu di saku baju suami, dibelanjain, nabrak-nabrak hidupnya. Orang yang jalannya nabrak-nabrak, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, begitu ya. Itu sama kayak orang yang jalan mukibban ala wajhi, jalannya pakai muka. Kamu kalau jalan itu pakai kaki, jangan pakai muka. Kalau mikir pakai otak, jangan pakai kaki, begitu kan? Semua ada fungsinya masing-masing, semua ada tugasnya masing-masing. Kalau jalan pakai kaki, kata Allah, biar kamu nggak nabrak-nabrak. Mikir pakai otak, lihat pakai, dengar pakai, punya rasa pakai hati. Jangan punya rasanya pakai baik sama suami. Kalau suaminya baru habis transfer, itu kamu rasanya berarti nggak pakai hati. Muamalahnya, bergaulnya, cara kamu memperlakukan orang lain nggak pakai hati tapi pakai duit. Bahaya teman-teman sekalian. Nabrak-nabrak hidupnya yang kayak begitu, nabrak-nabrak hidupnya. Padahal hidup nih simple aja padahal, ya kan? Kalau lagi diuji yang sabar, kalau lagi dikasih nikmat yang syukur, kalau lagi nggak punya duit jangan belanja. Gampang, hidup nih gampang, yang ribet kamu. Ayo nih, kita belajar untuk bikin hidup nggak ribet. Orang jalan pakai muka, mau orang jalan pakai kaki, ribetan mana coba? Pakai muka, ribet bener kamu. Begitu kan? Allah bilang, "Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi ala siratim mustaqim." Qul, kata Allah, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, huwallazi ansha'akum, huwallazi, Allah lah yang ansha'akum, menciptakan. Apa bedanya ansha'a dengan khalaq? Mirip sih sebenarnya, cuman kalau ansha'a itu minal adam, menciptakan dari nggak ada menjadi
ada. Makanya kalau emak nih Allah turunkan air itu biasanya khalaq pakai bahasanya, bukan ansya. Ya, karena airnya itu kan dari air hujan tuh, asalnya dari air laut kan gitu tuh, dipindah-pindahin ya. Nah, itu biasanya pakai khalaq. Tapi kalau ansya itu sesuatu yang asalnya sama sekali nggak ada. Ansyakum, dialah Allah alladzi ansyakum, yang telah menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada. Dari ayat ini kita juga bisa memberikan mafhum, memberikan pemahaman bahwasanya dalam Islam itu tidak ada reinkarnasi, teman-teman. Semua orang menghadapi kehidupannya sendiri, tidak melanjutkan kehidupan seseorang. Sebab kita ini oleh Allah bilang huwaladzi ansya'akum, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari nggak ada menjadi ada. Bukan diputer-puterin, orang udah mati kemudian tumbuhlah hidup lagi jadi cacing. Karena dulunya suka ngambilin duit suami, akhirnya lahir lagi jadi tikus. Enggak gitu. Kita dalam Islam tidak ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya reinkarnasi itu tidak ada. Islam tidak nggak ada konsep reinkarnasi dalam Islam, begitu ya? Tidak ada konsep reinkarnasi dalam Islam. Ustazah, apakah kalau orang non Muslim berarti ada reinkarnasi? Enggak gitu. Artinya Islam artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu nggak kayak begitu. Sebab kalau seperti itu zalim. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa makanallahu bidzallamin lil ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Maksud saya, kalau kita ini hidup saya yang sekarang adalah hasil dari hidup saya yang sebelumnya. Kalau di hidupan yang saya sebelumnya itu saya bagus, saya sekarang diberi balasan atas kehidupan saya, atas kebagusan kehidupan saya di masa yang lalu, oke lah ya. Tapi kalau misalnya di kehidupan saya yang lalu itu saya berbuat keburukan sehingga akhirnya di saat sekarang saya diciptakan menjadi seseorang yang hidupnya nasibnya nggak bagus, kan zalim namanya. Bukankah artinya Allah berbuat kezaliman? Siapa yang bikin, siapa yang dibalas, betul? Betul nggak? Kalau misalnya nih, kamu nih ada seorang lah ya, hidupnya miskin, susah, sekalinya punya suami, iya macam-macam lah ya, pelit misalnya begitu kan, iya kan, udahlah pelit, suka main perempuan pula gitu. misalnya terus kemudian dia nanya gitu kan, kenapa ya hidup saya kok nasib saya nggak bagus? Ya itu karena kamu di masa lalu. Lah, saya kan nggak pernah jalanin hidup di masa lalu, betul gak? Kalau kita dibalas atas apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, padahal kita melakukannya tanpa ada ikhtiar, tanpa ada pilihan kita, bagaimana mungkin Allah akan membalas kita atas sesuatu hal yang tidak kita lakukan? Bu, kamu lagi tidur aja, yang kamu lakukan tuh gak dibalas loh. Makanya ibu-ibu tuh suka ada aneh-aneh tuh, pagi-pagi dibilang sama suaminya, kamu sebenarnya selingkuh sama siapa? Tunggu dulu. Kok kamu bisa kayak begitu nuduh saya gitu? Iya, tadi malam saya ngimpi. Itu yang dilakukan di waktu mimpi, nggak ada urusan apa-apa sama di alam nyata, teman-teman. Nggak bisa kayak begitu. Ada orang nanya sama saya, Ustazah, saya tadi malam ngimpi Ustazah. Terus, saya tadi malam Ustazah ngajarin saya satu bacaan, tapi saya lupa. Bacaannya apa Ustazah? Nanti malam kamu tidur lagi, kamu ngimpi lagi, tanyain no. Lah, orang diajarinya di waktu mimpi, ditanyainnya di masa jaga. Ya mana saya tahu. Ya Allah.
Jadi teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, di dalam mimpi aja kita nggak dihisap. Bahkan kamu kalau ngigau tuh nggak ada hisapnya. Misalnya kamu ngigau, terus kamu tendang-tendangin suami, ngigau ya, ngigau. Awas sengaja lain urusan. Ngigau nih ceritanya, terus kamu tendang suami kamu sampai jatuh di tempat tidur gitu kan. Apakah kamu berdosa? Enggak. Segitunya yang ngerjain kamu loh, tapi tanpa kesadaran. Apatah lagi kalau misalnya ternyata di masa lalu gitu kan, Allah menciptakan kita menjadi seseorang, kemudian kita berbuat baik atau berbuat jahat di masa itu, kemudian kita dibales sekarang di masa ini. Itu nggak begitu konsepnya, nggak gitu. Huwaladzi ansya'akum, Allah lah. Qul huwaladzi ansya'akum, Allah lah yang menciptakan kalian, ansya'akum, dari sejak awal. Maksudnya dari asalnya nggak ada menjadi ada, gitu ya. Halimali terus ya udah ini gitu. Jangan kemudian nyari sejarah. Dulunya siapa nih Ustaz Halimali terus? Lah dulunya siapa ya? Saya Halimali terus, Bu, anaknya Pak Haji Usman. Udah gak usah nanya asalnya dia siapa gitu kan. Nggak ada ceritanya. Ya udah, Allah yang menciptakan saya dari sejak awal. Bukan berarti saya asalnya siapa kemudian jadi siapa di masa sekarang gitu, nggak ada. Ansya'akum, menciptakan dari tidak ada menjadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian, ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, as-sam'a, as-sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Hati sanubari, nurani. Nah ini ya, hati, perasaan. Teman-teman sekalian saya muliakan, selalu saja ayat-ayat ketika menceritakan antara penglihatan dengan pendengaran, selalu saja Allah awali dengan pendengaran daripada penglihatan, sebagai sebuah isyarat bahwasanya dari kelima panca indera yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang pertama kali Allah bukakan sekaligus yang terakhir Allah tutup dari seorang manusia adalah pendengarannya. Jadi Allah tuh selalu sam'a tuh duluan daripada basar atau absar, ya. Itu selalu aja matanya belakangan, tapi yang pendengaran tuh duluan. Bu, itu udah Allah sampaikan dalam firman-firmannya. Mau manusia ngerti atau belum ngerti, mau udah ada mikroskop belum ada, mau udah ada sekarang ini namanya ronsen, ya kan ya, USG, bayi dalam kandungan tuh diapain tuh? Di USG. Ibu-ibu saudaraku sekalian, sekarang sampai bisa udah 4 dimensi, Bu, 4 dimensi. Jadi ini ya, masih dia dalam kandungan 6 bulan, itu udah kelihatan loh mirip siapa. Beneran, saya aja baru tahu. Itu ternyata udah kelihatan mirip sama siapa. Udah kelihatan hidungnya mancung apa nggak mancung. Dia masih 6 bulan di dalam kandungan ibunya udah kelihatan. Dan biasanya Bu, semakin dimensinya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Kalau yang mau murah ada 2 dimensi. Bahkan 1 dimensi. 2 dimensi itu Bu tuh diduga. Jadi cuman pakai diduga-duga doang sama itunya ya, sama bida. Ini biasanya kalau kayak gini cewek nih. Ini biasanya kalau kayak gini cowok gitu kan. Nah itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka lebih dulu pendengaran daripada penglihatan. Makanya nih orang zaman sekarang nih, sesudah adanya
dimensi-dimensi ini ya, udah adanya USG ini, mereka baru tahu kalau ternyata bayi dalam kandungan ibunya itu sudah bisa mendengar. Kamu ingat gak? Ingat katanya. Kamu ingat gak waktu kamu masih di dalam rahim ibu kamu dengar apaan? Enggak inget. Tapi Bu, nih subhanallah, tapi ya, yang pertama kali dibuka pendengaran itu sebabnya mereka dengar apa yang disampaikan sama orang tuanya atau orang di sekelilingnya saat dia berada dalam rahim ibunya. Dan itu sebabnya yang akan menjadikan dia itu, walaupun dia nggak inget, tapi dia secara otomatis menyukai sesuatu yang biasa dia dengarkan saat dia berada dalam rahim ibunya. Makanya kalau kamu lihat, nih anak demen banget sih berantem, coba inget-inget. Ingat. Lagi hamil kerjaanmu berantem mulu sama suami, nuntut mulu sama suami, akhirnya anak kayak begitu demenannya nuntut mulu mamanya, minta ini minta itu, nuntut ini nuntut itu, enggak kelar-kelar. Ustazah, anak saya diajarin ngajinya susah banget, ingetin waktu hamil. Quranmu gak pernah kamu buka. Gimana anakmu mau denger, mau seneng dengerin kajian, dengerin ilmu, dengerin Quran kalau kamu waktu hamil hobinya dengerin gosip melulu. Ustazah, anak saya demen drama Ustazah, dari kecil seneng banget mendrama. Anak kamu waktu hamil senengannya nonton drama aja. Ya Allah Bu, ayolah. Ustazah, anak saya perempuan Ustazah centilnya luar biasa. Kau udah ngeliatin cowok ganteng dikit aja Ustazah, ya ampun senyum-senyum, umurnya masih 3 tahun. Coba ingetin kamu waktu hamil, ingetin. Karena teman-teman saudariku sekalian, ini serius nih ya, kalau ada anak dari mulai hamilnya tuh ibunya seneng sama Quran, ibunya seneng sama sholawatan, ibunya seneng sama mendengar kebaikan-kebaikan, enggak salah lagi, lahir anaknya jadi secara otomatis menyukai kebaikan-kebaikan. Yuk ibu-ibu pada hamil. Ajakannya hamil. Iya. Ini saya serius. Sekarang saya mau serius nih. Memang dari tadi nggak serius juga sih ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada hal ini diceritakan sama guru saya, salah satu guru saya, Zaidul Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali cerita, ada suami istri bawa anaknya ke psikolog. Dia bilang anak kami punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, seneng menyiksa diri gitu. Dan anak saya ini punya kebencian terhadap kami orang tuanya. Padahal kami sayangnya sama dia luar biasa. Saya sayangnya sama anak saya luar biasa. Bapaknya juga sayangnya sama dia luar biasa. Tapi anak kami memiliki kecenderungan untuk itu. Akhirnya anaknya apa tuh namanya? Bukan ruqyah. Ibu-ibu agak ini banget ya ruqyah ya. Apa sih namanya? Ya, semacam hipnotis ya, semacam itu. Jadi digali bawah sadarnya, alam bawah sadarnya digali gitu. Ya, itulah.
Jadi dia di ini ya negara yang canggih gitu ya, nggak yang kemudian pakai yang lihat mata saya, nggak gitu, nggak gitu. Jadi memang ada pakai alat-alat tertentu dipasangkan ke ininya untuk membaca apa namanya alam bawah sadarnya dan seterusnya. Kemudian mulai ditanya-tanya ketika dia sudah berada di alam bawah sadar. Teman-teman sekalian, akhirnya habis selesai di hipnoterapi itu ya, di hipnotis anaknya itu, kemudian psikolognya bilang gitu kan, anak kamu itu punya kesadaran bahwa kalian berdua orang tuanya pernah akan menghilangkan nyawanya. Kata orang tuanya, enggak pernah sama sekali. Kami tidak pernah melakukan sama sekali hal tersebut. Dia bilang, kami sayangnya sama dia luar biasa. Ibu-ibu saudara sekalian, ternyata sesudah ditanya-tanya, itu terjadi di saat masa kehamilan. Jadi si ibu itu di saat lagi hamil gitu ya, saat lagi hamil bulan-bulan udah usia kandungannya udah ditiupkan roh 4 bulan, 5 bulan begitu, ibunya itu kayak belum punya kesiapan untuk bisa hamil, dan terus juga ada anaknya yang sebelumnya itu juga masih kecil dan seterusnya sampai akhirnya si orang tua ini kayak berdiskusi, gimana kalau kita gugurkan saja anak ini. Percakapan sampai katanya Habib Ali Jufri, dua orang ini, ibu sama bapak ini bercerita dengan linangan air mata. Itu adalah percakapan kami di dalam kamar saat kami berdua sedang berduaan aja, nggak ada yang lain-lain. Dia bilang, gimana ya, ini kan kondisi begini begitu dan sebagainya, gimana kalau kita gugurkan aja. Meskipun akhirnya nggak jadi lahir, disayangin, dicintain, apa yang didengar sama anak saat usia 4-5 bulan tersebut direkam di dalam alam bawah sadarnya, dan sampai dengan anak mereka berusia 5-4 tahunan, itu anaknya punya kebencian tersendiri kepada orang tuanya karena merasa bahwa orang tuanya dulu pernah untuk berniat menggugurkan anak tersebut. Kesian kan? Kesian teman-teman saudara sekalian. Ini masih bayi aja kayak gitu. Gimana kamu udah gede-gedean anaknya, kemudian ngata-ngatain anaknya, ngomongin anaknya di hadapan teman-temannya, ngeledek anaknya, dipanggil dengan panggilan-panggilan yang dia benci, mentang-mentang badannya ukurannya XXL, kamu panggil dia ndut, gembrot, gemoy. Kamu pikir itu lucu? Teman-teman saudara sekalian, anak kamu nganggapnya nggak lucu. Apaan sih mama? Dan kamu pikir anak saya kok buat lucu-lucuan aja, nggak lucu bu. Saya bilang nggak lucu. Ada apaan kayak gitu? Kamu pikir anak kamu nggak punya perasaan apa? Ayo belajar, yuk belajar. Huwaladzi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Allah lah yang menciptakan pendengaran, wal absar, Allah yang menciptakan mata, wal afidah, Allah yang menciptakan hati, bukan kamu, bukan kamu. Maka anakmu walaupun ia lahir dari rahimmu, anakmu bukan milikmu, dia miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Maka dari mana kamu merasa punya hak untuk menyakiti hati anak-anakmu? Siapa yang bilang kamu punya hak buat menyakiti hati anakmu? Nggak ada, nggak ada. Anakmu bukan punya kamu. Teman-teman sekalian, kamu nih ya yang suka marah sama anaknya sekalipun, mau nggak kalau ada orang lain marahin anak kamu? Kamu nggak mau. Kamu nggak mau. Ada tetangga tiba-tiba marah-marahin anak kamu. Kamu marah. Kenapa kok kamu
Marahin anak saya lagi gantiin kamu. Saya lagi jadi wakil kamu mestinya terima kasih sama saya. Saya liatin kamu suka banget marahin anak kamu, biar kamu gak capek, saya bantuin dah. Senang? Mau? Bu, anak kamu bukan punya kamu, Bu. Bukan punya kamu. Kamu pikir yang punya gak marah apa kalau anak kamu marah-marahin? Anakmu punyanya Allah. Anakmu punyanya Allah. Kamu marah-marahin dia, apalagi kalau kamu pukul dia, apalagi kamu panggil dia dengan nama-nama binatang. Kamu pikir yang punya gak marah apa sama kamu? Marah. Demi Allah marah. Demi Allah marah. Yang punya marah. Makanya nih buat ibu-ibu yang suka ngomel sama anaknya, ya, buat ibu-ibu yang hobinya marah-marah mulu, sama anaknya dimarahin, sama suaminya dimarah-marah, sama semua orang di sekelilingnya marah-marah. Bu, kamu ngerasain ustazah, kok rezeki saya susah banget ya ustazah. Nggak salah. Nggak salah rezekimu seret, nggak salah hidupmu susah. Kerjaanmu tuh kayak gitu mulu, marah-marah pulu. Yang punya kehidupan nggak seneng sama kamu, nggak respect sama kamu, sehingga akhirnya kehidupanmu dibuat sulit karena kamu bikin sulit kehidupan orang lain. Jelas? Ayo nih yang suka marah-marah tobat. Tobat. Ini saya kalau ngomongin kayak gini lama-lama saya marah-marah nih. Katanya gak boleh marah-marah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi pendengaran duluan diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala daripada penglihatan. Wal afidah, daripada hati dan perasaan juga. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu sebabnya anak kalau lahir nggak diperlihatkan. Kewajiban orang tua kepada anak ketika anak baru lahir bukan diperlihatkan sesuatu, akan tetapi diperdengarkan kepadanya. Karena memang sam'a duluan daripada absar. Jadi sekalian begitu anak lahir langsung kan bapaknya adzanin, bukan yang kemudian lihat ini bapak. Betul kan? Enggak yang kemudian mamanya bilang nah ini mama. Enggak ada. Begitu lahir langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu bukan? Iya. Ini yang modelannya rada-rada nggak terarah hidupnya, waktu azan nggak waktu lahir nggak diadanin kayaknya nih. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, waktu lahir tuh diadanin, ya. Ustazah katanya itu nggak ada hadisnya Ustazah. Oh siapa bilang? Memang ngaji itu makanya emang perlu guru tuh gitu teman-teman. Biar ya. Haji perlu guru tuh kayak gitu ya, biar hidupnya tuh ngerti gitu, yang bimbingan yang mana, yang bukan yang mana. Katanya nggak perlu diazanin, nggak perlu dikomatin karena hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu ada banyak hal yang kadang-kadang bisa jadiin dia kuat. Salah satunya adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi hadisnya diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad dikabarin telah lahir Sayyidina Husain. Sayyidina Nabi Muhammad SAW bergegas menuju Husain, kemudian membawa anak tersebut, maksudnya mengangkat anak tersebut dan mengadzani di telinganya yang kanan serta mengiqamati di telinganya yang kiri, sebagaimana hal itu telah dilakukan ketika kelahirannya Sayyidina Hasan, abangnya. Dan artinya bahwa Nabi Muhammad saat Hasan lahir begitu juga, saat Husain lahir begitu juga. Sedikit sekalian saya mulakan, dan itu diamalkan ketika lahir anak-anak yang lain oleh Sayyidina Ali. Mas Sayyidina Ali punya Ustazah anak yang lain yang selain daripada Sayyidah Fatimah? Punya.
ada nama anak beliau dari perempuan Bani Hanafiyah, yaitu Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah. Sedikit sekalian dikasih nama Muhammad. Anaknya lahir sesudah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah menikah. Memang semasa hidupnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali tidak menikah dengan perempuan manapun. Tapi sesudah wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali menikah dengan beberapa orang perempuan. Ada salah satunya adalah perempuan dari kabilah Bani Hanifah, sehingga perempuan tersebut, sehingga anak yang ketika lahir Muhammad bin Ali sebenarnya kan, Muhammad bin Ali juga Muhammad bin Bintal Hanafiyah gitu ya, perempuan dari kabilah Bani Hanifah. Tapi karena dia adab kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW, sebab dia walaupun putranya Sayyidina Ali kan bukan cucunya Nabi, karena kan yang anaknya Nabi kan Sayyidah Fatimah. Jadi kan anak dari Sayyidina Ali yang bukan dari Sayyidah Fatimah, walaupun dia lahir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Adabnya beliau menjadi ulama terkemuka, teman-teman. Saya ketika ziarah ke Mesir, berziarah juga ke makam beliau, Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah. Saudaraku sekalian, beliau karena adabnya kepada cucu-cucu Nabi Muhammad yang adalah saudara-saudara beliau seayah, bukan seibu, kan gitu ya. Beliau nggak mau dipanggil Muhammad bin Ali, nggak mau. Selalunya dipanggil dengan sebutan Muhammad ibn al-Hanafiyah, untuk membedakan bahwa beliau bukan cucu Nabi Muhammad, sebab walaupun berasal atau walaupun ayahnya adalah Sayyidina Ali, tapi bukan dari Sayyidah Fatimah. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah ini Nabi Muhammad SAW mengadani di telinga kanan dan mengqomati di telinga kiri kepada cucu beliau, selain daripada mentahnik. Ada yang tahu sunahan tahnik ketika bayi lahir? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Kalau gitu yang tahu silakan cerita, yang belum tahu. Jadi tahnik adalah memasukkan kurma, ya, memasukkan kurma ke mulut seseorang alim. Maksudnya orang alim memasukkan kurma ke mulut dia, mengunyahnya, kemudian mengeluarkan kurma tersebut yang sudah beliau kunyah, kemudian memasukkannya ke mulut anak yang baru dilahirkan tersebut, li ajli tabarruk, dengan niat tabarrukan. Nah itu di masa hidupnya Nabi Muhammad melakukan itu kepada cucu-cucunya, yang ketika Nabi Muhammad sudah wafat atau bahkan di masa hidupnya Nabi, para sahabat yang kemudian pergian kemana-mana pun ketika ada seseorang yang lahir melakukan hal yang sama. Dan ini adalah sunahan sampai dengan di zaman sekarang ini, teman-teman sekalian. Bahkan sebagian orang ada yang begitu lahir anaknya, sebelum sempat diberi makanan-makanan yang lain, terlebih dahulu ditahnik. Tapi hal ini tentu saja sunnah, bagus kalau itu memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, nih orang alimnya jaraknya di Jakarta ke Bandung, anak udah kelaparan nih, nggak dikasih air susu ibunya, malah nungguin orang alimnya mau datang, mana pakai terlambat segala pesawatnya. Nggak gitu ya, diberi minum dulu. Nanti kalau ada orang soleh datang, orang alim datang, ulama datang, apalagi kalau dia hafal Quran, dia hafal ribuan hadisnya Nabi dan seterusnya, itu ditahnik oleh orang tersebut, sehingga makanan pertama yang masuk ke dalam perutnya adalah sesuatu yang sudah bercampur dengan ludahnya orang soleh. Jangan asal orang, jangan asal minta ditahnik sama orang, ya, mentang-mentang ganteng nih ceritanya, kemudian minta ditahnik sama dia biar ganteng juga gitu. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu teman-teman. Konsepnya adalah bahwa agar dia mendapatkan berkah dari sesuatu yang sudah bersambung dengan ludahnya orang-orang saleh, gitu kan ya. Tah dia hafil Quran, ulama lah ya, ulama yang memang mengerti hal tersebut. Nah kalau udah syekh atau kiai atau siapa, tolong dong tahnikin. Tahnik itu apa? Nggak usah minta tahnik, dia tahnik aja nggak ngerti.
terus kamu mau minta tahnik sama dia gitu kan. Nah, jangan begitu ya. Jadi memang yang memang sudah mengerti ilmunya dan memang sudah mendapatkan kayak semacam ijazah tahnik dari orang-orang yang sebelumnya, karena memang itu dilakukan Nabi Muhammad, kemudian kepada generasi demi generasi, generasi demi generasi sampai ke zaman kita yang sekarang ini. Qul huwallazi ansyakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi anak lahir itu matanya seringkali belum lihat, Bu. Belum lihat tuh. Tungguin, nggak apa-apa gitu kan. Ini anak saya kenapa ya? Kok dia nggak mau ngeliatin saya? Bukan nggak mau ngeliatin, dia emang belum lihat aja. Belum lihat. Tungguin, ntar berapa hari dia baru bisa lihat tuh. Katanya yang pertama kali dilihat adalah ibunya, gitu ya. Dia baru bisa lihat ibunya. Nah ini saya ketika lahir ada anak dari orang-orang yang saya dekat sama dia, saya bilang dari sejak bayi tuh, coba usahakan, kamu belum tentu bisa memberikan banyak hal kepada anak-anakmu, tapi usahakan setiap kali dia lihat kamu lagi senyum sama dia. Nah itu bawa khair sangat banyak teman-teman. Karena bagaimanapun anak tuh ketika lahir, apa rasa pertama kali yang hadir dalam dirinya adalah rasa takut. Makanya kenapa nangis. Kenapa nangis tuh dia punya ketakutan. Terutamanya adalah ketika ada namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu adalah, kenal sama Ummu Sibyan? Kenalnya medasi mulu. Allahu Akbar. Jin yang lain gak kenal, setan yang lain gak kenal, kenalnya medasim aja. Ada namanya Ummu Sibyan. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Ma min maulud." Enggaklah seorang anak lahir kecuali dia akan menangis karena dia takut sama Ummu Sibyan. Illa Maryam, kecuali Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ketika lahir nggak nangis waktu lahir. Kenapa? Karena ibunya sebelum lahir, tahu ibunya Maryam? Mama Maryam katanya. Kelakuan. Sayyidah Maryam ibunya namanya Hanna. Tahu bapaknya namanya? Apa tuh? Abi Maryam? Enggak. Ya, Imran. Ali Imran adalah keluarganya Imran, keluarganya Nabi Allah Imran. Nabi tapi bukan Rasul ya. Beliau punya istri namanya Hanna. Teman-teman sekalian, Hanna ini menikah dengan Sayyidina Imran, lama gak punya anak. Di surat kedua dalam Al-Quran itu loh, Ali Imran, makanya itu alnya gak boleh digabung ya, bukan yang Al-Imran sama dengan At-Taubah sama dengan Al-Fatihah, itu enggak, alnya itu dipisah. Oh kenapa nih Ustaz itu dipisah, apa waktu itu bolpennya habis gimana nih? Enggak. Ini enggak tentang penanya habis ya, tapi tentang artinya beda. Kalau al yang lain itu kayak al-ma'rifat namanya, penanda de kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah itu, nah kalau dalam, repot kan ibu-ibu ngajarin bahasa Arab. Udah lah ya, pokoknya gitulah ya. Al-ma'rifat gitu kan, kayak mau menunjukkan sesuatu yang tertentu gitu. Nah itu kalau al yang lain begitu kan. Tapi kalau kemudian Al-Imran itu bukan al-ma'rifat begitu, akan tetapi al yang punya arti keluarga. Wa ala alihi, kan alnya artinya keluarga tuh ya. Jadi Al-Imran artinya adalah keluarganya Imran. Yang dimaksudkan di situ adalah ibundanya atau istrinya yang bernama Hanna dan juga anak perempuannya yang bernama Sayyidah Maryam alaihi ridwanullah. Nah, ketika Sayyidah Maryam itu lahir, ibunya nih Bu, emang itu perempuan yang sangat menginspirasi sekali ya. Katanya Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 35 ke belakang. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Falamma ahassa bukan. Idh qalat imratu Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qalat imratu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika dia melahirkan anaknya, jadi Ummu Maryam atau Hanna, Sayyidah Hanna udah lama nikah nggak punya anak, sampai kemudian dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam di perutnya, rahimnya. Dia berhenti datang bulan. Taulah dia bahwa dia hamil. Ketika dia mulai merasa bahwa hamil, dia nazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar, aku berniat menjadikan apa yang ada dalam kandunganku ini, ya Allah, persembahanku untukmu. Terimalah ia dariku, ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, sampai ketika dia melahirkan anaknya, qalat Rabbi ini wadu'atuha untha. Wah, ternyata anaknya lahir perempuan. Padahal udah dinazarin mau buat jadi penjaganya Masjidil Aqsa. Kalau perempuan kan ada mensnya, kalau perempuan kan nggak bisa standby jadi penjaganya masjid, begitu ya. Jadi imam atau jadi penjaga masjid kan ada waktu-waktunya malah nggak bisa masuk masjid. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki kan nggak sama dengan perempuan. Wallahu a'lam wada'at, Allah tahu apa yang dilahirkan. Allah tahu. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama perempuan, nggak sama, dan Allah tahu apa yang dilahirkan. Jadi jangan ada sesiapapun yang bilang saya sebenarnya adalah laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan. Allah keliru memasukkan saya nih ke dalam rahim ibu saya. Nggak ada ceritanya, Allah nggak tahu, nggak ada ceritanya, Allah keliru. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah tahu apa yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak ini dengan nama Maryam. Wa inni. Nah, ini ucapan nih. Ibu-ibu hamil, hafalkan ini. Nenek-nenek yang punya anak hamil, hafalin ini. Biar nanti kasih tahu anaknya enak. Nah, nanti kalau lahiran baca ayat ini, nak. Diajarin mau ustazah. Ayat mana? Apa tuh ya? Ali Imran ayat 36. Ya. Tapi bukan dari awal, bukan dari falamma wada'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha, enggak usah. Ayatnya langsung yang di ayat yang ucapannya Sayyidah Hanna ketika lahirnya Sayyidah Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku lindungkan anakku ini denganmu, ya Allah. Aku mohon jaga anak saya ini, ya Allah. Aku jadikan kau sebagai pelindung bagi anak saya ini, ya Allah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan anak-anak keturunannya, ya Allah, minasyaitonir rajim, jauhkan dia dari godaan setan yang terkutuk. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak tuh kalau lahir bakalan digangguin sama setan namanya Ummu Sibyan, kecuali lahirnya Maryam. Kecuali Sayyidah Maryam waktu lahir nggak digangguin sama si Ummu Sibyan. Siapa Ummu Sibyan? Setan yang suka godain anak-anak kecil. Ngapain tuh? Oh, ustazah itu wewe gombel bukan? Mungkin ya, sama orang kita disebutnya kayak begitu. Tapi yang pasti setan ini memang suka, memang kerjaannya adalah gangguin anak-anak kecil. Digangguinnya gimana? Bukan digangguin kayak yang laki orang cakep juga tuh, nggak gitu. Anak kecil, anak bayi ya, nggak digangguin urusan belanja di Shopee enak nih, nggak gitu. Digangguinnya adalah dengan ditakut-takutin.
Ya, jadi setan Ummu Sibyan ini bikin takut sama anak itu sehingga anaknya nangis. Ngapain dia godain anak-anak sehingga anaknya jadi nangis tuh ngapain? Buat godain orang tuanya agar tidak khusyuk dalam beribadah. Makanya kamu liatin, ada banyak anak-anak itu kalau ibunya nonton TV dia anteng, giliran ibunya baca Quran nangis. Ih, anak saya nih ya, kok dia begini? Nih anak saya beneran apa bukan? Bu, itu anakmu. Wah, ini anak saya nih digangguin, ini nih lagi kerasukan ini. Bukan, dia nggak lagi kayak begituan, enggak usah. Cuman kamu harus tahu aja, dia sedang ditakut-takutin sama setan namanya Ummu Sibyan. Kenapa setan nakut-nakutin kayak begituan? Buat godain orang tuanya, biar dia tidak konsentrasi dalam beribadah. Itu, segitunya tuh, setan tuh emang profesional, luar biasa. Sampai anak-anak kita digangguin sama dia. Gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Nah biar anak-anak kamu itu nggak banyak digangguin sama setan, gimana Ustazah? Taruhin gunting ya Ustazah? Nggak usah. Ada tuh naruh gunting. Apa? Bangle apa tuh? Kapur? Oh iya. Iya. Enggak ya, bukan kayak gitu-gitu ya. Bukan dengan diletakkan barang-barang yang semacam itu, akan tetapi dibaca-bacain. Sering-sering diajakin zikir. Bu, anak akan seneng mendengarkan sesuatu, apalagi jika itu biasa dibaca sama ibunya, ataupun biasa disandingkan si bayi itu ketika ibunya bacaan. Ya, ibunya baca Quran. Saya ingat teman saya. Waktu saya tinggal di Tarim, itu kan memang saya banyak berkawan sama ibu-ibu muda yang kayak suami istri gitu datang, mereka tinggal ngontrak di rumah, suaminya belajar di Darul Mustafa, terus istrinya belajar di Darul Zahra. Nah, banyak di antara mereka yang memang belajarnya sama saya. Saya ini jadi ustadzahnya udah lama, Bu. Ustadzah sombong? Enggak, saya menceritakan fakta. Biar kamu nggak ragu-ragu nih Ustadzah Halimah nih ya. Bener nggak sih yang disampaikan? Benar, tenang. Saya udah lama ngajar. Sehingga sekalian saya muliakan, satu hari ada teman saya namanya Aisyah. Dia dari Swedia, ya, dari Swedia. Dia datang, bukan dari Swedia datang ke Darul Zahra, bukan, maksudnya dia memang aslinya dari Swedia, tinggal lama di situ di Darul Zahra. Satu waktu dia datang sama saya, terus dia bilang, Ustazah, ta'allamtu syai', dia bilang, hari ini saya belajar sesuatu, dia bilang gitu kan, dari anak saya. Anak saya hari ini ngajarin sama saya sesuatu. Saya bilang, anak kamu kan masih bayi. Dia bilang, iya Ustazah. Jadi dia itu rupanya dari mulai hamil, dia nanya sama Hubaba Nur, Hubaba, saya ini lagi hamil, apa bacaan yang harus saya baca setiap hari gitu. Hubaba bilang, udah amalin aja di Hulasatul Madad itu ya, kitab Hulasah yang kemarin saya bahas di Stora itu kan. Nah itu dia bilang, kamu amalkan aja. Lihat kan, tebel banget kan. Dia bilang, Baba saya ini belum terlalu lancar juga bacanya. Dia bilang, boleh nggak kasih saya apa gitu yang harus dibaca. Pokoknya kalau saya nggak keburu yang lain-lain itu aja dibaca. Baba lihat-lihat, tapi ini penting. Akhirnya lama-lama Baba bilang, jangan tinggal Khulasah sama surat Yasin kalau pagi. Jangan tinggal Wirdul Latif sama Yasin pagi hari. Pagi hari kamu harus baca Wirdul Latif, zikir pagi sore itu ya, Wirdul Latif sama surat Yasin. Dari mulai hamil tuh dia baca itu setiap pagi. Akhirnya dia ngelahirin. Lahiran pun gitu juga, dibaca itu setiap pagi. Sampai ketika masa nifas dia nanya lagi sama Hubaba, Hubaba gimana Hubaba? Baca aja nggak apa-apa. Binatil dzikir kata Hubaba. Dengan niat dzikir itu memang boleh Yasin wa ma'adna. Yasin atau yang lebih kecil daripada Yasin. Kalau udah biasa bacanya boleh kata Hubaba gitu kan. Bacalah dia nih. Dia bilang tadi pagi nih Ustazah,
Dia bilang, saya itu lagi habis selesai baca Wirdul Latif. Dia bilang, terus mau baca Yasin. Tiba-tiba suami saya telepon. Suami saya bilang, saya nih lagi ada tamu orang dari negeri kita. Sekarang mau datang ke rumah, tolong siap-siapkan makanan gitu kan, siapkan jamuan. Jadi saya yang mau baca Yasin ini nggak jadi Ustazah, saya tutup nih Ustazah. Yasin saya itu hulaso saya, dia bilang saya masak. Lagi tengah-tengah masak nih anak saya, biarin aja di situ, dia udah mulai merangkang tuh anaknya. Kayak hampiran 1 tahun gitu ya, udah bisa merangkak. Dia bilang tiba-tiba anak saya tuh tarik-tarik baju saya Ustazah, terus dia ngomong sesuatu. Nah kami nih di tradisi barat, itu kata pertama akan jadi masuk dalam biografi anak itu. Jadi kayak kalau kita tuh kan kalau ditanyakan cita-cita, padahal cita-cita ganti mulu ya kita ya. Nah itu waktu zaman dia bilang kalau di kami itu biasanya yang jadi pertanyaan itu adalah kata pertama. Kata pertama seorang anak itu jadi suatu hal yang penting, masuk kayak dalam apa namanya biodatanya gitu, dalam biodatanya si anak itu tuh masuk gitu kan, kayak gitu. Jadi dia bilang ketika anak saya ngomong sesuatu ini bakalan jadi kata pertama yang keluar dari mulut dia. Jadi saya matiin kompornya, dia bilang kayak gitu. Saya serius langsung ambil HP, saya mau denger kata pertama dia itu apa. Dia bilang Ustaz tahu dia ngomong apa? Ditarik-tarik baju saya, dia bilang Yasin, Yasin. Yang dibacanya adalah Yasin. Kayak dia nagih ke mamahnya, mana mamah Yasin saya? Pagi ini kamu belum baca Yasin, mamah mana Yasinnya? Subhanallah. Ini kalau ibu-ibu nih kayaknya tarik-tarik anaknya bilang kul. Karena yang dibaca kulhu doang. Oke, baiklah. Jangan sampai anakmu kemudian nagih infotainment ya kan, nagih gosip. Astagfirullah. Ayo deh kita benerin hidup kita deh, insyaallah ya. Jadi yang pertama kali didengar oleh anak ketika baru lahir adalah yang pertama kali dibuka dari panca inderanya adalah pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menjadikan mata, menjadikan telinga, wal afidah, dan juga menjadikan hati, qalilan ma tashkurun. Tapi kalian tuh sedikit banget bersyukurnya, kata Allah gitu. Aduh, disinggung-singgung nih kita sama Allah Subhanahu wa taala. Giliran lagi pandangan matanya kabur, waduh panik. Giliran lagi datang sakit sedikit, flu dikit, oh panik. Giliran ini panik, giliran itu panik. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala dikasih bertahun-tahun nih, mata enggak pakai bayar, telinga enggak pakai bayar ya kan? Perasaan hati kita nih sama Allah Subhanahu wa taala dikasih segala macam kenikmatan. Kita nggak syukurin, tapi giliran datang ujian sedikit aja orang se-RT se-RW tahu semua. Masya Allah. Ayolah, bismillah kata Allah. Qalilan ma tusykurun, kalian susah banget mau syukurnya. Qul huwallazi dara'akum fil ardi. Qul, katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, huwallazi, katakan kepada segenap umat manusia, huwallazi dara'akum fil ardi, huwallazi, Allah lah, allazi, zat, dara'akum, yang telah membiakkan kalian, kembangkan kalian dari kecil ke besar, dari sedikit ke jadi banyak gitu kan. Saya yakin nih 20 tahun yang lalu orang Tebet gak segini banyak. Tambah banyak kan begitu ya. Nah, apalagi orang Indonesia begitu kan, tambah banyak. Ada sih sebagian negara yang malah kurang orang. Sampai saya pernah baca tuh di Jepang ada sekolahan yang jadi tutup karena muridnya sisa 2.
Pas buka pendaftaran yang masuk cuma 2 orang, akhirnya disuruh sekolah yang lain, sekolahannya tutup, teman-teman sekalian. Kurang orang. Kenapa gitu? Nggak pada mau kawin, nggak pada mau punya anak, ribet gitu kan, ngurusin anak. Udahlah, nggak usah punya anak, gitu tuh mereka tuh. Ya Allah, ya Allah. Karena nggak diajarin konsep pahala. Sementara kita ini yang jadi ibu semua ada nilai pahalanya. Kamu nyusuin anakmu nilai pahala. Ini saya kasih tahu, ibu-ibu yang menyusui anaknya jangan nggak nyusuin anak. Ini gimana sih kata-katanya? Ibu-ibu yang pada punya anak jangan memutuskan untuk tidak menyusui anakmu. Kan ada tuh, iya kan, takut badannya berubah, takut ini itu. Kecuali kalau memang Allah nggak kasih keluar, ya itu lain lagi. Ya itu sama aja kayak orang bukannya mestinya punya banyak anak, kok susah nggak punya anak. Nah, lain lagi tuh, lain lagi gitu ya, emang nggak dikasih gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu punya anak dan kamu bisa menyusui anakmu, dalam artian ASInya keluar dan memang anaknya juga sehat, memungkinkan untuk disusuin gitu kan. Nah itu jangan sampai nggak nyusui anak. Nggak usah juga pakai ada acara, ya udah kalau gitu diperas, taruh di kulkas, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu nggak apa-apa. Tapi bahwa itu adalah caramu menyusui, gitu kan? Jangan, teman-teman sekalian. Biarkan anakmu menyusu darimu secara langsung. Itu teman-teman sekalian, kontak matanya beda, sentuhannya beda. Dan kamu tahu Allah senang banget ngelihat ibu-ibu yang menyusui. Allah ketika menyebutkan ada 3 hal yang menjadi penghalang Allah hentakkan bumi, Allah hancurkan bumi. Ini ada 3 penghalangnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula syuyukhin rukka walaulal maradi' rudda walaulal marati' rutta lahudimat sawami'ul ard. Kata Allah, andai tidak karena orang-orang tua, lansia, kaum lansia yang tetap ruku dan sujud, andai tidak karena orang-orang tua yang ruku, andai tidak karena ibu-ibu menyusu, andai tidak karena binatang-binatang mamalia yang makan rumput, yang merumput, andai tidak karena 3 hal tersebut, niscaya sudah aku benturkan bumi ini hingga hancur yang ada di atasnya. Jadi kamu jangan meremehkan wanita menyusui. Kamu kalau lagi menyusui, nah itu kamu harus tahu, itu adalah salah satu hal yang membuat Allah menurunkan hujan rahmatnya di atas muka bumi. Allah mau marah nih kepada hamba-hambanya di atas muka bumi. Zina, riba, begitu kan, perang satu sama lain. Allah udah mau hancurkan bumi, tapi ngelihat ada yang lagi menyusui, nggak tega Allah. Allah ngelihat ada orang tua bangun di waktu malam jam 3, ruku, walaupun udah berat, sujud, walaupun udah tertatih pelan-pelan. Allah lihat kambing makan rumput-rumputan, gitu kan ya. 3 hal itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala nggak tega kepada hamba-hambanya. Jadi yang pada punya anak atau punya cucu, ya kan, bukan neneknya suruh nyusuin, tapi kamu bilang sama anak-anak kamu, ya kan, repot mah kalau nyusuin mah, nanti begini mah begitu. Bantuin bu, bantuin, jangan sampai kamu bilang waktu lo kecil gue yang ngurusin. Nah, ayo nih, berasa nih, giliran sekarang lo punya anak, gue juga yang mesti ngurusin. Enggak gitu ya, nenek-nenek yang pada ngaji,
Atau gini, soalnya ustazah kalau nggak gitu ustazah, saya disuruh jagain cucu mulu nggak bisa ngaji. Apa-apa, ada nilai ibadahnya bu, ada nilai ibadahnya, semuanya ada pahalanya. Kamu lagi ngasih makan anak kecil, dan lagi nyuapin anak-anak, lagi nyenengin hati mereka. Ya Allah bu, Allah rahmat, Allah Rahman, Allah Rahim. Allah paling kesian sama orang-orang yang bisa kasih sayang sama orang lain. Jadi kalau kamu pengen disayangin Allah, ustazah tuh kepengen loh nasib saya bagus, saya kepengen ustazah biar hidup saya tuh gampang, saya kepengen ustazah biar saya itu punya kehidupan yang baik. Itu apa yang harus saya lakukan? Cobain, senengin anak-anak, senengin orang lain, senengin anak-anak kecil. Nah kayak ibu kalau tahu tuh dulu habaib zaman dulu terutamanya tuh, kalau ngelihat anak kecil suka dikasih duit, iya sih? Nah kan memang kayak begitu, tudkhalus surur, masukin kebahagiaan, kesenangan di hati orang lain. Salah satu dari ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu. Qul huwallazi dzara'akum, Allah lah yang mengembangbiakkan kalian fil ardi, di atas muka bumi. Jadi kalau ansya menciptakan dari enggak ada menjadi ada, ya. Kalau dara itu juga menciptakan, tapi menciptakan dan memperbanyak. Menciptakan yang baru-baru hingga jumlahnya menjadi banyak. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi, Allah lah yang memperbanyak jumlah kalian, mengembangbiakkan kalian fil ardi, di atas muka bumi, wa ilaihi tusyarun, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan, akan digiring di padang, namanya padang mahsyar. Mahsyar artinya adalah tempat perkumpulan. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang akan dikumpulkan di hari akhirat nanti dengan yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di hati kita rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biar nanti di hari akhirat kita bisa dikumpulkan di belakangnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka orang-orang kafir berkata, mata hadzal wa'du, emangnya kapan sih kiamat, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Kapan memangnya kiamat ini? Kalau emang kalian benar, kok nggak kejadian-kejadian dari 2012? Ternyata nggak kejadian. Dari ada lagi 2020, itu kan ya? Tanggal kembar. Nah, tanggal kembar tuh cukup Shopee aja dah. Nggak usah ramalan kiamat, ya kan? Nggak usah ramalan kiamat, teman-teman sekalian. Kapan soalnya? Nggak ada yang tahu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril aja, nih Bu nih, orang-orang zaman sekarang nih banyak yang sok tahu. Padahal yang paling tahu itu kan mestinya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang paling tahu. Dan Allah itu kan ngasih tahu kepada hambanya yang bernama Sayyiduna Muhammad. Ketika memberitahu kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberitahunya lewat malaikat, namanya malaikat Jibril. Segitunya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa nih ada diskusi di belakang bangku saya? Ya ini ganggu nih saja. Oh, iya, nanti akan saya bacakan doa. Kita akan bacakan bersama-sama doanya ya. Baik, teman-teman sekalian, saya mana tadi? Malaikat Jibril. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan oleh beliau dalam hadis nomor 2
dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id aqbal alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad as-sa'r fajalasa amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasnada yadahu ila rukbatayhi wa qala ya Muhammad. Ketika kami sedang duduk-duduk barengan sama Nabi Muhammad, katanya Sayyidina Umar, tiba-tiba datang seseorang. Kami nggak kenal siapa dia, tapi dia sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Ini aneh nih. Kenapa aneh? Kalau zaman sekarang nggak aneh, tapi kalau zaman itu aneh. Karena kalau dekat mereka pasti kenal. Kalau jauh artinya musafir. Kalau musafir asalnya rambutnya hitam nyampe ke situ udah abu-abu. Asalnya bajunya putih nyampe di situ udah berdebu, udah coklat. Makanya disebut Sayyidina Umar. Dia kemudian duduk di hadapan Nabi Muhammad, deket banget sampai lututnya ketemu sama lututnya Nabi. Orang kalau mau belajar itu kan sama guru nggak boleh tuh kayak gitu. Mesti ada jaraknya. Mau belajar kan, nggak boleh yang terlalu deket-deket begitu, sampai lututnya ketemuan gitu kan. Habis itu dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Nabi Muhammad. Terus dia nanya, ya Muhammad. Sahabat heran banget, siapa dia nih manggilnya gitu amat. Nggak pakai Sayyidina Muhammad atau ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Dia manggil ya Muhammad. Itu udah main lirik-lirikannya, siapa dia nih orang. Kok kurang ajar begitu kan. Kalau dia nanya, masa sama gurunya dipanggil namanya doang. Habis itu dia nanya, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya apa itu Islam. Oh, dia mau masuk Islam, pantesan belum Islam. Orang belum Islam kan dia belum ngerti adab, ya kan? Nah, dijawab tuh, sama Nabi dijawab, al-Islamu anta syahadu an la ilaha illallah, tuqimus shalah, tu'ti zakah, tasum Ramadan, tahujjul bait, in istata'ta ilaihi sabila. Udah kasih tahu nih rukun-rukunnya Islam. Dia bilang, sadaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Tambah aneh lagi sahabat, oh dia udah tahu tuh. Kenapa pakai nanya? Ngetes. Habis itu dia nanya lagi, akhbirni anil iman, kasih tahu saya tentang iman. Nabi Muhammad bilang, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dia bilang sadaqta. Akhbirni anil ihsan, kasih tahu saya apa itu ihsan. Ama Nabi sebut lagi, enta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu belum bisa, maka musyahadah, setidaknya kamu tahu bahwa Allah selalu melihat kamu. Dia bilang sadaqta. Habis itu ada pertanyaan keempat. Dia bilang, akhbirni anis sa'ah, kasih tahu saya kapan kiamat. Bu, Nabi ditanyain kapan kiamat, wahai Rasul. Nabi Muhammad, bu, nggak sok tahu, nggak kemudian dari perhitungan, nggak ada ceritanya, nggak kemudian berdasarkan dari ketebalannya atmosfer bumi atau apa gitu kan. Nggak ada. Nabi Muhammad nggak bilang ini, nggak bilang itu, ibu-ibu saudariku sekalian. Atau dari penglihatan saya ketika saya di Isra Mi'raj, gitu ya. Nggak ada kayak gitu, saudariku sekalian. Apa jawab Nabi Muhammad? Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang ditanya. Yang bertanya tidaklah lebih tahu daripada salah. Maksudnya saya nih nggak lebih tahu daripada kamu yang nanya gitu. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Idan akhbirni an asyratiha. Dia bilang kalau gitu kasih tahu saya tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad kemudian ngasih tahu tanda-tandanya. Ada tanda-tanda dekat, ada tanda-tanda jauh. Nah, kalau tanda-tanda jauh nih udah hampir semuanya terjadi. Seperti misalnya antalidal amatu rabbataha. Banyak orang tua takut sama anak. Jadi Jadi kayak orang tua melahirkan majikannya gitu kan.
takut ditinggalin, takut nggak dinafkahin, takut itu tuh nggak gitu sebenarnya. Orang tua harus punya wibawa terhadap anak-anaknya ya. Kamu jangan mempercepat terjadinya kiamat, jangan begitu. Kemudian katanya Nabi Muhammad SAW, antaral ufatal urah iya tatawaluna fil bunyan. Kamu lihat orang-orang yang asalnya bahkan nggak punya baju, nggak punya alas kaki, sekarang pada naikin bangunan. Nah, itu cerita tentang ada banyak orang-orang kaya mendadak di zaman akhir. Nah, ini kan banyak nih kan, zaman sekarang orang-orang yang kaya mendadak. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad kasih tahu tentang tanda-tandanya. Habis itu dia pamitan pulang, jalan nih keluar. Para sahabat kayak mukanya pada penuh tanda tanya gitu. Terus Nabi Muhammad sendiri yang nanya, Araftum man Sa'il? Tahu kalian siapa dia itu yang barusan nanya-nanya? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, kami nggak tahu. Nah, itu juga para sahabat nggak kemudian main-main tebak-tebakan. Palingan ini ya Rasul, Nabi Khidir kali ya Rasul, misalnya gitu ya. Nggak gitu. Mereka Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kalian baru saja itu adalah malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada kalian tentang dasar-dasar agama kalian. Keren.